Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang jurnal audit sistem informasi akademik menggunakan framework COVID-5 di Epistemic Kaputama Binjai. Jurnal ini diterbitkan pada 3 Agustus 2024. Latar belakang jurnal ini adalah penggunaan teknologi saat ini telah meluas hampir ke semua bidang pekerjaan, termasuk bidang pendidikan. Teknologi memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya teknologi yang diterapkan ke dalam pendidikan, organisasi pendidikan dapat mengelola informasinya lebih baik. Pengelolaan informasi yang lebih baik berdampak baik pada aspek lain di organisasi dan memungkinkan organisasi berkembang lebih cepat mengikuti perkembangan teknologi informasi saat ini. Hampir semua organisasi pendidikan menggunakan teknologi dalam proses bisnis mereka. Salah satunya adalah Epistemic Kabupaten Kaputama Binjai. Epistemic Kaputama Binjai merupakan sekolah tinggi swasta yang telah menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses operasionalnya, seperti sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik merupakan komponen penting dalam operasional perguruan tinggi. Sistem informasi ini digunakan untuk mengelola data mahasiswa, mata kuliah, dosen, nilai, dan berbagai informasi akademik lainnya. Kelancaran dan efektivitas sistem informasi akademik sangat penting untuk mendukung proses belajar, mengajar, dan mencapai tujuan pendidikan. Kajian teoritis. Audit sistem informasi. Audit adalah salah satu proses yang melibatkan perolehan dan evaluasi secara objektif bukti-bukti yang ditemukan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara bukti-bukti tersebut dengan analisis yang dilakukan terhadap kriteria yang telah ditentukan, yang pada akhirnya mengarah pada pencapaian hasil audit dan komunikasi temuan serta rekomendasi kepada pemangku kepentingan. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan data dan bukti oleh auditor dengan menggunakan keahlian teknis untuk menentukan apakah suatu sistem komputer berfungsi secara optimal dan efektif sehingga mencapai tujuan perusahaan serta efisien dan memanfaatkan sumber daya secara bijaksana. COVID ialah Control Objective for Information and Related Technology, salah satu kerangka kerja dalam mendukung tata kelola teknologi informasi. Prinsip dasar pada framework COVID adalah memberikan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Untuk mencapai ini, perusahaan atau organisasi harus mengatur dan mengelola sumber daya teknologi informasi dengan menggunakan sekumpulan proses teknologi informasi yang terstruktur, sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah metode yang digunakan studi literatur, di mana informasi dikumpulkan dengan cara mengkaji tulisan-tulisan yang ada dari jurnal. Data dikumpulkan dari beberapa jurnal yang relevan dan pembahasan utama diambil dari jurnal-jurnal tersebut berdasarkan relevansinya dengan topik. Perspektif dari berbagai studi literatur akan digunakan untuk mengadaptasi framework COVID-5 berdasarkan permasalahan atau studi kasus yang dihadapi.
sehingga berpotensi menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang adil dan akurat. Kesimpulan yang bisa saya ambil pada jurnal ini yaitu sebagai berikut. Hasil audit tata kelola IT Siakat di STMIK Kaputama Binjai menunjukkan bahwa perguruan tinggi tersebut berada pada berbagai level kematangan yang berbeda dalam setiap domain COVID-5. Mayoritas domain berada pada level 1 atau level 2, menunjukkan bahwa masih banyak proses yang perlu diperbaiki dan distandarisasi untuk mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi. Rekomendasi audit meliputi peningkatan integrasi strategi IT dengan strategi bisnis, perkembangan proses pengembangan yang lebih terstruktur dengan melibatkan pengguna akhir, peningkatan responsivitas layanan didukung IT dan penetapan KPI yang jelas untuk evaluasi kinerja sistem. Dengan demikian, audit ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang kondisi tata kelola IT Siakat di STMIK Kaputama Binjai dan memberikan arah untuk perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem informasi akademik di perguruan tinggi tersebut. Hasil analisis saya di jurnal ini adalah: 1. Kekuatan metode. Fokus domain MEA memberikan putaran audit yang penting, monitoring, evaluasi, dan penilaian atas sistem informasi kritikal yang efektif untuk introspeksi kualitas layanan. Rekomendasi kontekstual, penegasan KPI, responsiveness, bersifat langsung dan actionable. Audit mencakup aspek fungsionalitas akademik penting, sehingga hasilnya relevan bagi pengambil keputusan internal. 2. Keterbatasan. Fokus eksklusif pada MEA mengabaikan domain lain seperti EDM atau evaluasi direct and monitor. Terus ada DSS atau deliver service and support atau APO atau Elite Plan Organize yang sangat vital dalam tata kelola menyeluruh COVID-5. Tidak disebutkan apakah penelitian melakukan gap analysis kuantitatif, misal capability level saat ini versus target. Berbeda dengan audit lain yang menerapkan skala Likert dan menyajikan angka konkret. Metodologi pengumpulan data, kuesioner, wawancara, dokumen pengamatan tidak dijabarkan, sehingga sulit mengevaluasi validitas, reliabilitas, dan representativitas hasil. 3. Potensi pengembangan. Perlu pendalaman kuantitatif, menampilkan maturity level numerik dan perbandingan ke target ideal. Sampai ini menggunakan organisasi dalam mengetahui celah konkret. Disarankan memperluas domain audit ke IDM, DSS, atau APO agar cakupan governance IT lebih holistik. Tambahan metodologi seperti analisis GAP,
chart visualisasi maturity, serta pengembangan KPI SMART akan memperkaya studi. Rekomendasi untuk penulis atau auditor selanjutnya. 1. Perluas ruang lingkup audit ke domain COVID-5 lainnya. Untuk complete governance coverage, guna pendekatan kuantitatif misalnya Likert scale level capability 1-5 untuk menampilkan nilai maturity dan gap numerik. 3. Rincikan metodologi, jelaskan jumlah responden, teknik sampling, jenis instrumen, atau kuesioner wawancara agar audit lebih transparan dan bisa diuji ulang. 4. Tautkan temuan ke KPI spesifik, misalnya waktu respon helpdesk, presentasi uptime syakat, dan sebagainya, agar rekomendasi lebih actionable. 5. Sertakan visualisasi data seperti grafik GAP analis dan maturity roadmap untuk memudahkan pembaca memahami kondisi dan target. Baiklah, ini itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf.